Kalau kita ngomongin fisika, kita itu sebenarnya lagi ngomongin tentang perubahan kan? Gimana planet bergerak, gimana energi mengalir, gimana alam semesta ini berevolusi. Nah, untuk bisa ngejelasin semua itu dengan presisi, kita butuh bahasa yang pas. Dan bahasa itu adalah kalkulus. Yuk kita bedah bareng-bareng ide-ide intinya di sini. Oke, kita mulai dari sesuatu yang nyata banget ya. Ini adalah Observatorium Mauna Loa. Di sini sejak tahun 1958, para ilmuwan itu terus-terusan ngelacak konsentrasi CO2 di atmosfer kita. Mereka nggak cuma lihat trennya, tapi mereka benar-benar mengukurnya. Ini tuh bukan cuma angka-angka di atas kertas ya, ini adalah potret perubahan yang terjadi di dunia nyata. Dan ini langsung memunculkan pertanyaan penting, gimana caranya kita ngukur laju perubahan ini? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Ngeliat data itu satu hal, tapi gimana caranya kita ngubah data mentah tadi jadi sebuah model? Model yang bisa kita pakai buat prediksi apa yang bakal terjadi selanjutnya. Gimana kita bisa ngukur laju perubahannya bukan cuma dari tahun ke tahun, tapi dari detik ke detik? Buat jawab itu semua, kita perlu beberapa alat. Oke, jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Gimana sih caranya kita mengambil dunia nyata yang ada di sekitar kita ini, terus ngegambarinya secara matematis? Ceritanya tuh dimulai dari sini, dari sebuah ide yang revolusioner banget. Selama berabad-abad, aljabar yang isinya persamaan sama X dan Y, dan geometri yang isinya bentuk dan garis, itu kayak dua dunia yang kepisah. Terus, datanglah seorang filsuf dan matematikawan dari Prancis yang mengubah semuanya. Nah, revolusi inilah yang ngasih kita alat pertama yang, wah luar biasa banget, kemampuan untuk melihat matematika. Dengan kata lain, grafik. Nah, ini dia orangnya, René Descartes. Idenya tuh simpel tapi jenius. Dia menciptakan bidang koordinat. Tiba-tiba, persamaan kayak Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2, itu bukan lagi cuma simbol-simbol abstrak. Persamaan itu jadi sebuah gambar, sebuah bentuk visual, yang dalam kasus ini bentuknya parabola, yang bisa kita lihat dan kita analisis. Aljabar jadi bisa dilihat. Prosesnya itu sendiri sebenarnya kayak nerjemahin sesuatu. Kita ambil sebuah persamaan, kita ubah jadi serangkaian angka, terus kita plot angka-angka itu jadi sebuah gambar. Dari simbol, ke titik, lalu ke bentuk. Yuk kita ambil contoh yang gampang aja. 3X ditambah Y sama dengan 7. Dengan masukin beberapa nilai X, kita bisa dengan gampang banget dapatin serangkaian titik koordinat. Persis kayak yang kita lihat di tabel ini. Terus, kita plot titik-titik tadi di bidang koordinat. Dan pas kita sambungin, polanya langsung kelihatan. Sebuah garis lurus. Tiba-tiba, persamaan yang tadinya abstrak jadi objek visual yang nyata. Inilah jembatan yang dibangun oleh Descartes. Keren kan? Tapi, cuma punya gambar aja tuh nggak cukup. Untuk benar-benar bisa memodelkan fisika, kita butuh sebuah mesin. Mesin yang bisa memproses input dan ngasih output yang bisa kita andalkan. Nah, mesin itu kita kenal sebagai fungsi. Jadi, apa sih fungsi itu? Gampangnya, ini adalah aturan main yang konsisten. Kata kuncinya di sini adalah tepat satu elemen. Nggak ada yang namanya ambigu. Coba bayangin deh kalau gravitasi kadang narik benda ke bawah, tapi kadang narik ke samping. Fisika nggak bakal jalan. Fungsi inilah yang ngejamin konsistensi yang kita butuhin buat ngebangun model dunia nyata. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh ya kayak mesin ini, domain itu ibarat semua bahan baku yang bisa kita masukin. Kita ambil satu X dari tumpukan itu, terus mesin F ini akan memprosesnya, dan keluarannya adalah satu hasil yield yang unik di range. Input, proses, output. Simple. Konsep ini nggak tiba-tiba muncul gitu aja loh. Awalnya Leibniz yang pakai kata ini untuk hal-hal yang berhubungan sama kurva. Tapi Leonhard Euler lah yang benar-benar memperluas definisinya. Dan yang paling penting, dia adalah salah satu orang pertama yang secara besar-besaran menerapkan kalkulus ke masalah-masalah fisika. Dialah yang nyambungin mesin abstrak ini ke dunia nyata. Oke, sekarang kita udah punya dua alat canggih nih. Grafik untuk melihat hubungan, dan fungsi untuk mendefinisikannya. Sekarang yuk kita gabungin keduanya buat ngejawab pertanyaan inti kita. Gimana caranya kita ngomongin perubahan itu sendiri ya? Coba deh kita pikirin soal aerodinamika. Hubungan antara bentuk mobil dan hambatan udaranya itu kan rumit banget. Tapi dengan alat-alat yang kita punya, kita bisa nyatain itu dengan elegan. Hambatan udara adalah fungsi dari bentuk mobil. Kita bisa memplotnya di grafik, kita bisa analisis. Masalah fisika yang tadinya kelihatan berantakan, sekarang jadi masalah matematika yang terstruktur. Nah, ini dia poin kuncinya.
Kita sekarang bisa mendeskripsikan sebuah keadaan. Kita bisa bilang, oke, untuk bentuk mobil X hambatannya adalah Y. Tapi fisika itu bukan cuma tentang keadaan statis. Fisika itu tentang transisi antar keadaan. Pertanyaannya jadi, seberapa cepat sih hambatan itu berubah pas kita sedikit aja ngubah bentuk mobilnya? Oke, sekarang waktunya kita ngerakit mesin utamanya. Kita bakal ambil kerangka dari grafik dan mesin dari fungsi. Terus kita bangun yang namanya kalkulus, sebuah alat yang dirancang khusus untuk satu tujuan, mengukur perubahan secara presisi. Intinya gini, kita mau bikin satu formula matematis khusus yang pakai konsep fungsi tadi buat ngitung kemiringan atau laju perubahan di titik manapun di grafik kita. Bukan kemiringan rata-rata antara dua titik yang jauh ya, tapi kemiringan pada satu momen yang sangat tepat. Nah, ini dia formula yang jadi motor penggeraknya. Oke, mungkin kelihatannya agak ribet, tapi yuk kita bedah pelan-pelan. Ini tuh sebenarnya ide yang udah kita kenal, kemiringan atau naik dibagi lari. Bagian atasnya itu, yang fx plus delta x dikurangi fx, itu cuma cara matematis buat nanya seberapa banyak y berubah. Terus bagian bawahnya, delta X, itu seberapa banyak X berubah. Jadi ya ini masih sama, naik dibagi lari. Tapi, disinilah letak kejeniusannya. Apa yang terjadi kalau kita bikin jarak antar titik itu, si delta X jadi makin kecil, terus makin kecil lagi, sampai hampir nol. Garis yang tadinya motong kurva di dua titik, sekarang seolah-olah cuma nyentuh di satu titik aja. Kita nggak lagi dapat kemiringan rata-rata, tapi kita dapat kemiringan di satu momen yang presisi. Nah, inilah lompatan besar dari aljabar biasa ke kalkulus. Jadi, coba kita lihat lagi perjalanan kita. Dari idenya Descartes untuk memvisualisasikan aljabar, lanjut ke konsep fungsi sebagai mesin prediksi, sampai akhirnya kita merakit mesin kalkulus untuk mengukur perubahan sesaat. Dengan fondasi ini, kita nggak lagi cuma mendeskripsikan dunia. Kita bisa mulai memodelkan gerakannya, memprediksi perilakunya, dan membuka hukum-hukum fisika yang mengaturnya. Pertanyaannya sekarang adalah, rahasia apa yang akan Anda jelajahi pertama kali?